Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nopira Sundari dari kelas manajemen D dengan nomor pokok mahasiswa D1190459. Tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan internasional. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai multinational cost of capital yang berjudul biaya modal perusahaan. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan materi-materi apa saja yang nantinya akan saya bacakan. Yang pertama ada definisi biaya modal, yang kedua ada biaya modal MNC, yang ketiga ada biaya modal antar negara, yang keempat menggunakan biaya modal untuk mengukur proyek asing, yang kelima keputusan struktur modal MNC, yang keenam interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan, dan yang terakhir studi kasus. Materi yang pertama yaitu definisi dari biaya modal. Menurut Kaun, biaya modal keseluruhan perusahaan mencerminkan kombinasi biaya dari seluruh sumber pendanaan perusahaan. Maka disebut dengan biaya modal keseluruhan ini sebagai biaya rata-rata tertimbang, merupakan rata-rata biaya setelah pajak dari masing-masing sumber modal yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai suatu proyek. Modal perusahaan terdiri atas ekuitas, yaitu laba ditahan dan dana yang diperoleh dari menerbitkan saham, dan hutang atau dana pinjam. Yang kedua, biaya modal sendiri atau ekuitas mencerminkan biaya kesempatan, sementara biaya hutang dicerminkan oleh biaya bunga, dan perusahaan menginginkan struktur modal yang minimalkan biaya modal, demikian juga dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada proyek. Untuk menilai bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan multinasional berbeda dari tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan domestik murni, Capital Asset Freezing Model dapat diterapkan. CAPM mendefinisikan tingkat pengembalian diinginkan atau KE dari saham sebagai KE sama dengan RF plus beta dalam kurung RM dikurangi RF, di mana KE atau tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan, RF yaitu tingkat pengembalian bebas risiko, RM tingkat pengembalian pasar, dan beta dari saham. Materi yang selanjutnya yaitu biaya modal multinasional corporation atau MNC. Biaya modal MNC mungkin berbeda dengan perusahaan domestik lainnya karena yang pertama, ukuran perusahaan. MNC terkadang diperlakukan berbeda oleh kreditur, terkadang mendapat biaya flotasi per unit yang juga lebih kecil. Yang kedua, akses ke pasar modal internasional. MNC umumnya mampu memperoleh dana dari pasar modal internasional, di mana biaya dana mungkin lebih rendah. Yang ketiga, diverifikasi internasional. MNC mungkin memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diverifikasi internasional, sehingga kemungkinan kebangkrutan mungkin lebih rendah. Yang keempat, keterbukaan pada risiko nilai tukar. MNC mungkin lebih terbuka terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga aliran kas mereka mungkin lebih tidak menentu dan kemungkinan kebangkrutan lebih tinggi. Dan yang terakhir, keterbukaan pada risiko negara MNC. MNC memiliki presentasi investasi aset asing yang lebih tinggi sehingga lebih terbuka pada risiko negara. Selanjutnya ada biaya modal antar negara. Biaya modal mungkin bervariasi antar negara, seperti MNC di berbagai negara memiliki keuntungan kompetitif dibanding lainnya. Yang kedua, MNC mungkin mampu menyesuaikan operasi internasionalnya dan sumber dana untuk memperbesar perbedaan. Dan yang terakhir, MNC di beberapa negara mungkin memiliki struktur modal dengan lebih banyak hutang. Biaya modal perusahaan utamanya ditentukan oleh satu, tingkat bunga bebas resiko sebelumnya dari mata uang yang dipinjam. Tingkat bunga bebas risiko ini ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dana. Mungkin bervariasi karena perbedaan hukum pajak, demografi, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu risiko premium yang disyaratkan oleh kreditur. Risiko premium memberi kompensasi pada kreditur untuk risiko di mana peminjam tidak mampu membayar kewajiban.
Risiko premium mungkin bervariasi tergantung kondisi ekonomi yang berbeda, hubungan antara perusahaan dan kreditur, intervensi pemerintah, dan derajat finansial leverage. Berikutnya materi mengenai menggunakan biaya modal untuk mengukur proyek asing. Proyek asing mungkin memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan MNC, seperti biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. MNC mungkin tidak tepat dengan tingkat return yang disyaratkan. Banyak cara untuk menghitung perbedaan risiko ini dalam proses penganggaran modal. Yang pertama yaitu turunkan NPV berdasarkan WACC. Distribusi kemungkinan NPV dapat dihitung untuk menentukan kemungkinan proyek asing akan menghasilkan return yang setidaknya sama dengan WACC perusahaan. Yang kedua, sesuaikan WACC untuk risk diferensial. MNC dapat mengestimasi biaya ekuitas dan biaya modal setelah pajak dari dana yang diperlukan untuk mendanai proyek. Berikut yaitu cara menghitung weighted average cost of capital atau WACC. Yang kelima ada keputusan struktur modal MNC. Keputusan struktur modal MNC. Seluruh struktur modal MNC secara esensial merupakan kombinasi struktur modal dan tubuh induk dan anak perusahaan. Keputusan struktur modal melibatkan pilihan pendanaan hutang versus ekuitas dan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Yang pertama, karakteristik perusahaan. Stabilitas aliran kas. MNC dengan aliran kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak hutang. Yang kedua, resiko kredit. MNC yang memiliki resiko kredit kecil memiliki lebih banyak akses kredit. Akses laba ditahan. MNC yang profitable dan MNC dengan pertumbuhan lambat mungkin dapat mendanai sebagian besar investasinya dengan laba ditahan. Jaminan hutang. Jika induk menjamin hutang anak perusahaan mungkin dapat meminjam lebih. Dan yang terakhir, masalah pemegang saham negara setempat mungkin memantau anak perusahaan yang mungkin tidak berdasarkan perspektif induk perusahaan. Yang kedua, karakteristik negara. Pembatasan saham. MNC di negara di mana investor memiliki lebih sedikit kesempatan investasi mungkin dapat meningkatkan ekuitas dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, tingkat bunga. MNC mungkin dapat memperoleh dana pinjam atau hutang dengan biaya rendah di beberapa negara. Kekuatan mata uang. MNC cenderung meminjam dengan mata uang negara setempat jika mereka mengharapkan mata uang tersebut melemah, sehingga mengurangi keterbukaan mereka terhadap risiko nilai tukar. Yang ketiga yaitu risiko negara. Jika pemerintah negara setempat cenderung melakukan pemblokiran dana atau penyitaan aset, anak perusahaan mungkin lebih memilih pendanaan dengan hutang. Dan yang terakhir, hukum pajak. MNC mungkin menggunakan lebih banyak pendanaan hutang lokal jika tingkat pajak lokal atau tingkat pajak korporat lebih tinggi. Materi yang keenam adalah interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Peningkatan pendanaan hutang oleh anak perusahaan yaitu yang pertama, dana internal yang lebih besar mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Yang kedua, kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin dikurangi. Dan yang ketiga, komposisi pendanaan hutang yang telah disesuaikan mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti keterbukaan MNC pada risiko nilai tukar. Pengurangan pendanaan hutang oleh anak perusahaan. Yang pertama, dana internal yang lebih kecil mungkin tersedia bagi induk perusahaan. Yang kedua, kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin ditingkatkan. Yang ketiga, interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Dan yang terakhir, komposisi pendanaan hutang yang direvisi mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti halnya seluruh keterbukaan MNC terhadap risiko nilai tukar. Urutan prioritas sumber pendanaan perusahaan adalah yang pertama, menggunakan sumber pembiayaan internal karena tidak membebani perusahaan dengan fluctuation cost. Yang kedua yaitu apabila sumber pembiayaan internal tidak mencukupi, perusahaan akan menggunakan hutang karena fluctuation cost lebih kecil dari penerbitan saham baru. Dan yang terakhir, apabila sumber pembiayaan internal dan hutang belum mencukupi, perusahaan akan
memilih menerbitkan saham baru. Selanjutnya, studi kasus, analisa penerapan weighted average cost of capital. Asumsikan sebuah perusahaan menghasilkan pengembalian atau return rata-rata jumlah 15% dan memiliki biaya modal keseluruhan rata-rata 5% setiap tahunnya. Perusahaan pada dasarnya menghasilkan pengembalian sebanyak 10% untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan atau dipinjamkan. Seorang investor dan kreditur melihat perusahaan hanya akan menghasilkan Rp0,1 untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan. Nilai Rp0,1 ini dapat didistribusikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk melunasi utang. Ketika dibalik, asumsikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan pengembalian sebesar 10% pada akhir tahun dan memiliki biaya modal keseluruhan rata-rata sebanyak 15%. Ini berarti perusahaan kehilangan Rp0,05 dari setiap Rp1 yang diinvestasikan karena biaya modalnya lebih tinggi daripada pengembaliannya. Tidak ada investor ataupun kreditur yang tertarik pada perusahaan seperti ini. Manajemen harus bekerja untuk menggunakan WACC sebagai indikator analisa keuangan, ditambah terdapat banyak asumsi yang berbeda terkait penetapan biaya ekuitas. Itulah sebabnya, banyak investor dan analisis pasar modal itu cenderung menghasilkan angka yang berbeda untuk satu perusahaan apa yang sama. Itu semua modal itu cenderung menghasilkan angka yang berbeda untuk satu perusahaan yang sama, tergantung pada estimasi dan asumsi yang dipakai oleh masing-masing investor dan analisa. Inilah sebabnya mengapa banyak investor menggunakan rasio ini hanya untuk tujuan spekulasi. Berikut adalah kesimpulan dari materi ini. Modal perusahaan terdiri dari ekuitas, yaitu laba ditahan dan dana yang diperoleh dari penerbit saham, dan hutang, yaitu dana pinjaman. Perusahaan menginginkan struktur modal yang meminimalkan biaya modal. Demikian juga dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek. Pembayaran pada hutang ini bersifat mengurangi pajak namun meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Akan lebih baik bila meningkatkan penggunaan pendanaan hutang sampai pada titik di mana kemungkinan kebangkrutan ditutupi keuntungan pajak dari penggunaan hutang. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.